Selamat pagi kawan-kawan. Kita coba-coba sama-sama belajar terkait pengertian dari ASME piping ya. Jadi the ASME piping is the code for the pressure piping consider of the number of individual published section. Jadi di bagian-bagian mana atau pengertian daripada setiap ASME. Contoh ASME BTT 1.1 ini adalah power piping. Jadi paling banyak ini digunakan untuk seperti di PLTU, PLTG atau PLTGU. Juga ada sebagian dipakai ini untuk seperti di smelter boiler, dari steam system atau di geothermal power plant ya. Untuk yang paling sering kita lihat ini kalau seandainya teman-teman yang berpengalaman di power plant itu seperti piping dari steam ke boiler dan ke turbine. Ini wajib menggunakan ASME BTT 1.1. Sekarang kita lanjut ke BTT 1.3. Ini adalah proses piping. Jadi piping typical found in the petroleum refinery, chemical, petrocaustical, textile paper, semiconductor, organic plant. Jadi ini yang paling umum ya di proses plant seperti di smelter juga ada, di oil juga ada, di chemical plant, gas processing plant. Yang paling sering itu kita lihat seperti di acid piping, termasuk juga di slurry piping ya. Tetapi hanya tuh ya, ISBL. Kalau untuk jarak jauhnya ada kodenya tersendiri, nanti akan dibahas di setelah ini. Kalau kita mau persenteskan 80 sampai 90% itu piping di proses plant itu menggunakan BTT 1.3. Oke, kita lanjut BTT 1.4. Piping transportation dari sistem for the liquid dan slurry. Jadi untuk liquid piping seperti di crude oil piping, maybe di produk pipeline seperti di BBM ya, slurry piping antar plant ke pelabuhan, ataupun dari kalau untuk di smelter seperti di tiling slurry piping untuk yang jarak jauh ya. Untuk concentrate piping ke port. Jadi jika piping lainnya panjang dari luar plant ke boundary itu wajib menggunakan BTT 1.4. Kita lanjut ke BTT 1.5, itu refrigeration piping for refrigeration and the secondary coolant. Jadi seperti banyak-banyak dipakai untuk gold storage industrial, LNG plant, untuk refrigeration cycle, untuk chiller system, ataupun juga untuk ammonia piping, refrigerant line, atau juga secondary cooling brine system. Kita masuk ke BTT 1.8 ini untuk teman-teman yang bekerja di gas. Ini wajib menggunakan kod ini adalah untuk gas transportation dan distribution piping system ya. Jadi seperti di gas di PGN, gas supply ke power plant, gas gathering line, seperti di natural gas untuk di plant boundary juga harus memakai, untuk di perkotaan gas distribution juga harus memakai ini. Kita lanjut untuk BTT 1.9 building service piping. Seperti di gedung perkantoran, di rumah sakit, di mall-mall, atau di camp di tambang proyek, seperti untuk water supply, firefighting, low pressure system, heavy AC. Jadi tekanan dan temperatur yang rendah dan boleh kita kategorikan ini masuk ke dalam non-critical piping. Oke, kita lanjut ya ke BTT 1.11. Jadi ini adalah slurry transportation piping system. Jadi ini kalau untuk di proyek tambang ini sangat relevan karena di slurry tiling pipeline
di ore slurry transport, mineral concentrate slurry. Jadi ada sedikit perbedaan antara penggunaan aplikasi B31.3 dan B31.11 ya. Kalau B31.3 ini ISPL artinya untuk di internal, tetapi kalau untuk antar plan atau jarak yang sangat jauh kita harus applicable dengan 31.11. Terus selanjutnya adalah 31.12 untuk hydrogen piping dan pipeline. Jadi ini banyak digunakan untuk proyek yang sudah modern ya. Jadi hydrogen plant, green energy, hydrogen hub, industrial hydrogen supply. Jadi karakteristiknya adalah sangat ketat untuk material selection, untuk leak control dan safety. Mungkin ini aja untuk membahas 31 B31. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi.